Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan juga Al-Imam Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri dan lainnya itu sudah menyatakan bahwa menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan salat 5 waktu. Salat sunat. Ya. Menuntut ilmu merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan dengan salat sunat. Kemudian menuntut ilmu juga adalah sebuah kemuliaan. Menuntut ilmu adalah sebuah kemuliaan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah atau surat Al-Mujadalah, bisa dua-duanya. Dalam ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Menuntut ilmu juga, ikhwas kalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan jalan pintas menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Abu Muawiyah, dari Sulaiman ibnu Mahran al-Amash, dari Abu Salih As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, membaca, hadir di kajian ilmu, talaqi, kuliah agama, orang yang seperti ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimudahkan, akan diberikan baginya jalan pintas agar dia bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Kemudian menuntut ilmu juga, jamaah sekalian, adalah tanda adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita semua. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalur Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri, dari Humaid ibn Abdurrahman, beliau mengatakan, sami'tu Muawiyah ibn Abi Sufyan khatiban yaqul, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Humaid ibn Abdurrahman mengatakan, saya mendengar Muawiyah ibn Abi Sufyan berkhutbah dan mengatakan, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang diinginkan kebaikan, rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pemahaman terhadap agama ini. Jadi ikhwas sekalian, ilmu sebagai menuntut ilmu sebagai sebuah ibadah, juga sebagai sebuah kemuliaan, juga sebagai jalan pintas menuju surga, dan juga sebagai tanda bahwa kita semua penuntut ilmu telah dirahmati, diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling banyak manfaatnya. Ilmu adalah mutiara kehidupan. Tapi ingat, ikhwas sekalian, sebuah mutiara tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau dia tidak memiliki cercah cahaya, pesona yang berkilat. Demikian pula ilmu. Ilmu tidak akan memberikan manfaat kalau tidak dihiasi dengan berbagai macam hiasan, dengan berbagai macam adab, juga dengan berbagai macam hal yang bisa menjadikan ilmu itu berkah bagi kita semua. Di antara hal yang pertama yang harus kita perhatikan dalam kaitannya kita sebagai ikhwah, ya, dalam tanda petik ikhwah atau penuntut ilmu, yang pertama yang harus kita perhatikan sekali adalah keikhlasan. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan, ya, al-ilmu mauqufun bil amal. Al-ilmu mauqufun bil amal wal amalu mauqufun bil ikhlas. Ya. Bahwa ilmu kita ini tidak ada manfaatnya kecuali dengan diamalkan. Dan amalan kita juga tidak akan ada manfaatnya kecuali dengan apa? Dengan adanya keikhlasan. Makanya dalam hadis yang kita sering baca, yang sering kita baca, yang sering ya bahkan kita hafal di luar kepala, ya, dalam hadis di awal Al-Arba'in An-Nawawiyah dan juga di awal
Sahih Al-Bukhari dari jalur Yahya ibn Sa'id Al-Ansari dari Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi dari Alqamah ibn Qas Al-Laythi dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Ikhlas maka akan diterima. Kalau tidak ikhlas, riya, hanya mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seorang manusia akan mendapatkan tujuan dari apa yang dia niatkan. Kalau menuntut ilmu ingin dipuji, Allah akan beri, tapi ingat, Allah tidak akan memberikannya di akhirat kelak. Memberikan keutamaan baginya di akhirat kelak. Kalau menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendapatkan harta dunia, mungkin dia akan dapatkan. Tapi keberkahannya, keutamaan akhirat dia tidak akan dapatkan. Tapi kalau kita semua mengikhlaskan kegiatan kita dalam menuntut ilmu, belajar, datang untuk kajian yang seperti ini, maka insya Allah pahalanya juga adalah surga Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyelamatkan kita dari berbagai macam azabnya. Ancaman bagi orang-orang yang riya, yang hanya mengharapkan pujian manusia dalam menuntut ilmu, telah disebutkan dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya dalam Sunan At-Tirmidzi dari jalur Ishaq ibn Yahya ibn Talha dari Ibnu Ka'ab ibnu Malik, dari ayahnya Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba al-ilma liyujariya bihi al-ulama aw liyumariya bihi as-sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilayhi adkhalahu Allah an-nar. Bahwa barang siapa yang menuntut ilmu demi apa? Demi tujuannya hanya untuk apa? Agar dia juga dikatakan sebagai ulama. Menuntut ilmu demi untuk agar dirinya sejajar dengan ustadz-ustadz, dai-dai atau ulama-ulama yang lain. Atau liumariya bis sufaha, dia menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh agar dia dianggap sebagai orang yang pintar. Datang ke kajian, ke majelis ilmu, tapi tujuannya agar dia keluar dari majelis ilmu tersebut, dia bisa menjelek-jelekan ustadz fulan, dia bisa menggibahi dai si fulan, dan dia bisa menjatuhkan harga diri ulama tertentu. Dan ini pada hari-hari ini banyak terjadi kasus yang seperti ini. Ada banyak kasus kita dapati dari berbagai ikhwah, dari berbagai macam afiliasi, yang kadang mengatakan kalau ada ulama yang membolehkan pemilu, maka ulama tersebut tidak boleh diikuti ucapannya, tidak boleh diikuti pendapatnya. Ada orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang seperti ini adalah yang tidak akan pernah diberkahi ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau menuntut ilmu, belajar karena demi agar wajah manusia memandangnya sebagai orang yang besar, orang yang bermartabat. Orang-orang yang seperti ini akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Jadi ini akibatnya kalau riya dalam menuntut ilmu, akibatnya adalah masuk ke dalam neraka. Ini yang pertama, keikhlasan. Kemudian cahaya ilmu yang kedua adalah adab. Cahaya ilmu yang kedua adalah adab. Adab atau akhlak adalah sebuah cahaya ilmu yang saat ini sudah pudar dari hati-hati kita semua. Banyak penuntut ilmu yang hari ini mengabaikan adab-adab dan akhlak Islami. Sudah banyak. Dan kewajiban bagi kita semua adalah mengembalikan nilai-nilai adab ini, nilai-nilai akhlak ini
kepada diri kita dan menerapkannya dalam kehidupan kita semua. Karena ilmu tanpa adab itu sama sekali tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf rahimahumullahu taala sangat perhatian dengan yang namanya adab. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' dari jalur Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala li Makhlad ibn Husain Al-Azdi. Kata Ibnu Mubarak, Makhlad ibn Husain Al-Azdi mengatakan menasihatiku, ya Ibn Mubarak, nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal hadith. Wahai Ibnu Mubarak, kita ini dengan banyaknya adab itu kita lebih butuh dibandingkan dengan banyaknya ilmu, banyaknya hadis. Ini bukan berarti kita mengecilkan pentingnya banyaknya ilmu. Tapi kalau kita mau membandingkan, maka banyaknya adab itu lebih utama dibandingkan dengan banyaknya ilmu tanpa dibarengi dengan adab. Dan ini pula lah yang ditekankan oleh Al-Imam Al-Laits ibn Sa'ad Al-Misri rahimahullahu taala, sebagaimana juga yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami' dari jalur Abdullah ibn Abi Dawud dari Isa ibn Muhammad. Beliau mengisahkan dari Al-Laits ibn Sa'ad bahwa Al-Laits ibn Sa'ad suatu saat melihat para ahli hadis, para penuntut ilmu hadis. Ketika memandang mereka, Al-Laits mendapati mereka tengah lalai dalam beberapa adab tertentu. Maka Al-Laits ibn Sa'ad mengatakan kepada mereka, ya ashabal hadis, antum ila kathirin ila yasirin minal adab, antum ila yasirin minal adab ahwaju minkum ila kathirin minal ilm. Kata beliau, wahai para penuntut ilmu hadis, kalian itu sedikitnya adab itu lebih kalian butuhkan dibandingkan dengan banyaknya ilmu, tapi tanpa dibarengi dengan adab. Dan adab ini jenisnya banyak. Ya, adab terhadap diri kita, ya, beribadah, selalu beribadah banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjaga qiyamul lail, ya, menjaga salat duha, seringkali berzikir. Ya, kita kan zaman sekarang subhanallah, ya. Zaman sekarang ya, waktu kita di HP biasanya lebih banyak dibandingkan dengan waktu kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau membaca Al-Qur'an. Ya. Dan kita sebagai penuntut ilmu hendaknya tidak boleh, ya, melakukan hal yang seperti ini. Juga adab yang terkait dengan orang tua kita. Banyak penuntut ilmu, para ikhwah dalam tanda petik, ikhwah dan akhwat pada hari ini sangat tidak beradab kepada orang tua mereka. Padahal seorang muslim, seorang ikhwah dan akhwat semakin bertambah ilmunya, semakin rajin bermajelis ilmu, semakin rajin tarbiyah atau ikut kajian, maka hendaknya akhlaknya itu juga semakin baik. Juga akhlak kepada guru-guru kita, adab terhadap guru-guru kita, teman-teman kita, kepada ulama-ulama kita. Inilah adab terhadap ulama-ulama kita sudah, ya, hampir punah. Betapa banyak para penuntut ilmu yang sama sekali tidak menghargai para ulama rahimahumullahu taala. Ya. Dan ini banyak, ya. Di Kota Makassar mungkin banyak, ya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua. Kemudian cahaya ilmu yang ketiga yang tidak boleh pudar dan sirna adalah aplikasi dari ilmu itu, ya. Aplikasi dari ilmu itu sendiri. Karena tujuan dari menuntut ilmu adalah, tujuan kita hadir di kajian ini adalah untuk mengamalkan, mengaplikasikan ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita tidak aplikasikan,
maka ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat pada diri kita. Sebagaimana dalam ucapan salaf yang kita sebutkan tadi, al-ilmu mauqufun bil amal. Ilmu itu tergantung pada amalan. Makanya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya Iqtida'ul Ilmi al-Amal dari Jalur Ahmad Ad-Dimashqi dari Abu Abdullah Ar-Radhabani, beliau mengatakan al-ilmu bila amal kasyajarati bila samarah, bahwa ilmu tanpa diamalkan maka dia laksana pohon yang tidak berbuah, tidak ada manfaatnya. Bahkan ilmu yang tidak diamalkan itu menyerupai apa? Menyerupai karakteristik orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau berkahi wahai Allah, atau yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang apa? Yang dimurkai. Siapa yang dimurkai? Yang dimurkai adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang sama dengan mereka, yang memiliki ilmu tapi apa? Tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Tahu ilmunya tapi tidak enggan untuk beramal. Orang yang seperti ini memang pantas untuk dimurkai, dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walad dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang disesatkan, mereka adalah kaum Nasrani yang beramal tapi tidak peduli dengan ilmu. Akhirnya tersesat dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga kita sebagai ikhwan dan akhwat, sebagai penuntut ilmu, ya, hendaknya memperhatikan ini. Aplikasi terhadap ilmu yang telah kita dapatkan, bahkan yang kita sampaikan, sebagaimana yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Yahudi dan juga yang semisal mereka dalam surat Al-Baqarah ayat 44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah kalian memerintahkan manusia untuk beramal kebaikan sedangkan kalian melupakan diri kalian sendiri? Padahal kalian mempelajari Al-Quran, tidak berakal. Ini teguran bagi kita semua, agar bisa mengaplikasikan ilmu tersebut, mengaplikasikan ilmu tersebut. Apalagi ikhwas kalian yang tidak mengaplikasikan ilmunya, utamanya ilmu-ilmu yang wajib, maka dia adalah orang yang pertama kali dijerumuskan ke dalam neraka sebelum apa? Sebelum orang-orang musyrik, sebagaimana disebutkan oleh Ar-Ramli dalam matan Az-Zubad, wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Kata beliau Ibnu Yasar dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna awwala man yuqda yaumal qiyamati alaihi thalatha. Yang pertama kali diselesaikan perkaranya pada hari kiamat kelak 3 orang. Di antaranya adalah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Ada orang yang apa? Yang belajar agama. Juga mengajarkan agama dan pintar membaca Al-Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Kemudian orang ini didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian memperkenalkan padanya tentang nikmat-nikmat yang dia dapatkan ketika di dunia, nikmat hafalannya, nikmat ilmu yang dia dapatkan, nikmat ilmu yang dia ajarkan. Diperkenalkan oleh Allah, inilah nikmat yang saya berikan dulu kepadamu di dunia. Maka dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Tapi tidak sampai di situ. Allah kemudian bertanya kepadanya, "Fima amilta fiha?" Atau "Bima amilta fiha?" Dengan ilmu yang telah saya karuniakan kepadamu ini, apa yang engkau amalkan darinya? Apa tujuan engkau menuntut ilmu, mengajar dan membaca Al-Quran? Dia kemudian menjawab apa? Ta'alamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika Al-Quran. Wahai Allah, saya ketika di dunia belajar agama, juga mengajarkan agama, juga membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, hanya mengharapkan ridhomu, hanya
hanya ikhlas karenamu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta, ya, engkau telah berdusta. Coba ya kita bayangkan, kita saat itu ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mengatakan apa? Wahai Allah, saya dulu di dunia hadir di kajian, selalu hadir di kajian, selalu hadir tarbiyah, selalu kuliah agama, belajar agama, selalu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Karenamu, karena mengharap ridhomu. Tetapi ketika saat itu Allah kemudian mengatakan kepada kita semua, Anda telah berdusta. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana perasaan kita pada saat itu? Dan ini kita harus evaluasi diri kita. Apakah niat-niat kita untuk menghadiri kajian ini, menuntut ilmu, mengajarkan ini untuk semata-mata untuk dia, demi pujian yang nilainya kecil dibandingkan dengan pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah memang kita telah ikhlas? Ya. Makanya ikhlas ini dan aplikasi ilmu ini harus selalu kita perbaharui. Kita evaluasi diri kita, apakah saya memang telah benar-benar ikhlas dan belajar? Apakah saya telah mengaplikasikan ilmu yang setelah saya dapat? Ini kita harus mengevaluasi diri kita, evaluasi harian. Sebelum tidur kita duduk atau kita merenung, apakah hari ini saya telah berbuat dosa? Apakah hari ini ada amalan yang membuat Allah murka? Apakah hari ini saya telah banyak beramal saleh? Itu hendaknya kita evaluasi agar hari esok kita lebih baik daripada hari ini dan hari yang kemarin. Orang ini, na'udzubillah, semoga kita tidak termasuk darinya. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang ikhlas. Allahumma rzuqna ikhlas. Orang ini ketika Allah mengatakan kepadanya kadzabt, kira-kira apa sikapnya? Dia pasti akan merasa sedih. Ya. Wajahnya akan tertunduk, malu sekaligus apa? Malu sekaligus takut akan ditimpakan oleh Allah azab yang keras. Allah mengatakan kadzabt, engkau telah berdosa, na'udzubillah min dzalik ya. Walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu wa qara'ta al-Qur'an. Walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamtahu liyuqalu 'alimun. Anda telah berdusta. Akan tetapi dahulu di dunia kamu belajar dan mengajar agar engkau dikatakan sebagai seorang alim. Wa qara'ta al-Qur'an liyuqalu qari'un. Engkau juga membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran agar engkau disebut sebagai apa? Qari fulan. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Fa umira bihi, Allah memerintahkan para malaikatnya. Fasuhiba bihi ala wajhi hatta ulqiya finnar. Kemudian dia malaikat menyeretnya dalam keadaan kaki di atas ya, dan wajah di bawah. Kemudian diseret oleh para malaikat dan sampai dilemparkan ke dalam neraka. Inilah apa? Inilah ganjaran balasan bagi orang-orang yang tidak mengaplikasikan ilmunya dan hanya menjadikan ilmunya sebagai batu loncatan agar dia dipuji manusia, agar ia mendapatkan harta dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Aplikasi terhadap ilmu, ikhwas sekalian, aplikasi terhadap ilmu itu memiliki setidaknya dua manfaat. Yang pertama, dengan mengaplikasikan ilmu, kita akan mendapatkan pahala dan terjauhkan dari dosa. Kemudian yang kedua, dengan mengaplikasikan ilmu tersebut akan melekat pada diri kita. Dengan mengaplikasikan ilmu tersebut lebih akan melekat pada diri kita. Misalnya, ilmu yang sering kita praktekkan itu insya Allah tidak akan pernah kita lupakan. Misalnya salat 5 waktu, itu kan sering kita salat kan kita sering praktekkan. Ya. Apakah antum lupa tentang hukum-hukum salat? Tidak ya. Kenapa? Karena ilmu itu semakin dipraktekkan maka semakin apa? Ilmu itu semakin melekat pada diri kita, susah untuk kita lupakan. Iya. Misalnya puasa, kalau orang yang sering puasa insya Allah apa? Ilmu puasanya
dia akan selalu hafal. Beda dengannya orang yang puasanya cuma Ramadan. Orang yang puasanya cuma Ramadan, sebelum tiba Ramadan dia harus belajar lagi. Iya. Sedangkan orang yang sering puasa dia insyaallah kalau tiba Ramadan juga belajar, tapi belajarnya cuma dalam bentuk murajaah, mengulang. Itu beda. Makanya Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ya, dalam ya ucapannya yang populer, ya ucapan populer Ali bin Abi Thalib ini disebut oleh para ulama sebagai hadis al-musalsal bil aba. Hadis musalsal bil aba artinya hadisnya semuanya diriwayatkan dari anak, ayah, 9 turunan semuanya diriwayat dari apa? Dari ayah dan anak selama 9 turunan. Iya. Jadi yang meriwayatkan dari Ali itu meriwayatkan dari anaknya. Meriwayatkan perkataan Ali ini kepada anaknya. Kemudian anaknya juga meriwayatkan kepada anaknya dan seterusnya sampai 9 apa? 9 turunan. Ya, ini luar biasa. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adab As-Sami'. Dari ya, beliau mengatakan haddatsana Abu Al-Faraj Abdul Wahhab Ibnu Abdul Aziz Ibnu Harith Ibnu Asad Ibnu Laits Ibnu Sulaiman Ibnu Aswad Ibnu Sufyan Ibnu Zaid Ibnu Ukain Ibnu Abdullah Al-Handali min hifdhihi. Kata siapa? Al-Khatib. Jadi semua yang disebutkan, nama-nama yang disebutkan ini masing-masing mengatakan sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul, sami'tu abi yaqul, sampai 9 orang, sampai yang terakhir Ukainah ibnu Abdullah Al-Handali mengatakan sami'tu Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala anhu yaqul hatafa al-ilmu bil amal fa in ajaba wa illa irtahal. Ali bin Abi Thalib mengatakan ilmu itu meminta kita untuk apa? Menyeru kita untuk mengamalkannya, mengaplikasikannya. Kalau kita mengaplikasikannya, maka ilmu tersebut akan apa? Abadi dalam hati kita, melekat dalam hati kita, dalam pikiran kita. Wa illa irtahal. Kalau kita tidak memenuhi panggilan ilmu untuk kita amalkan, maka ilmu tersebut akan hilang dengan cepat dari diri kita. Ya. Maka sangat penting mengamalkan ilmu tersebut, ya, berusaha untuk mengaplikasikan ilmu itu sangat penting. Ya. Utamanya ilmu-ilmu yang wajib. Ya, utamanya ilmu-ilmu yang wajib. Kemudian, ya maaf ini sampai jam berapa ini? Ya, ya berapa menit lagi? Ya? 20 menit ya. Kemudian ikhwas sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cahaya ilmu yang tidak boleh pudar adalah rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat dari ilmu tersebut, hakikat dari ilmu adalah apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf rahimahumullah taala mengatakan al-ilmu al-khusyah. Ilmu itu apa? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada muridnya Imam Ahmad rahimahullah taala merendahkan martabat Ma'ruf al-Karhi, seorang ahli zuhud dan ahli wara, merendahkan martabat Ma'ruf al-Karhi di hadapan Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ya, orang ini muridnya Imam Ahmad memberikan isyarat kepada Imam Ahmad bahwa Ma'ruf itu orangnya, Ma'ruf al-Karhi itu orangnya kurang ilmunya. Ketika mengetahui ini, melihat ini, Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan apa? Marah kepadanya dan mengatakan mal ilmu illa ma wasala ilaihi Ma'ruf. Kata Imam Ahmad, ilmu yang hakiki tidak lain kecuali yang telah didapatkan oleh Ma'ruf al-Karhi. Kenapa? Karena Ma'ruf al-Karhi walaupun mungkin ilmunya tidak seperti Imam Ahmad, tapi dia adalah ahli ibadah, ahli zuhud, ahli wara, dan seorang ahli ibadah yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa namanya? Ma'ruf al-Karhi. Dan rasa takut ini seharusnya harus selalu kita tumbuhkan dalam diri kita. Kenapa? Karena rasa takut kepada Allah inilah yang menghalangi diri kita untuk apa? Untuk berlaku sombong. Menghalangi diri kita untuk tidak menghargai ulama. Menghalangi diri kita dari
dari menjelek-jelekan para penuntut ilmu yang lain. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah taala meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhd dari jalur Al-Qasim Ibnu Abdurrahman dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa beliau berkata, beliau berkata, kafa bil khasyati ilman wa bil iktirari jahlan. Kata beliau, cukuplah rasa takut itu menjadi tujuan ilmu kita. Cukuplah rasa takut yang kita dapatkan ketika kita menuntut ilmu itu sebagai ilmu hakiki kita, kata beliau. Karena memang rasa khasyah itu harus seperti itu. Semakin kita bertambah ilmu kita, khasyah kita, rasa takut kita, khusyuk kita kepada Allah seharusnya harus bertambah. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 28, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama'u." Sesungguhnya kata Allah, hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah itu siapa? Para ulama. Para ulama, orang-orang yang mengetahui Allah, yang semakin bertambah ilmunya, dia semakin apa? Rasa takutnya, rasa khasyahnya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semakin bertambah. Ibnu Mas'ud apa tadi? Melanjutkan, wa kafa bil iktirari jahlan, dan cukuplah rasa ujub, rasa sombong itu sebagai sebuah kejahilan. Dan memang seperti itu. Orang yang sombong dengan ilmunya itu adalah orang yang jahil. Kenapa? Iya. Karena ilmu, sebesar apapun ilmu kita, itu masih apa? Sangat sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian sama sekali tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Makanya rasa takut ini harus atau wajib bagi kita untuk selalu memperbaharuinya. Kemudian mutiara ilmu atau cahaya ilmu yang keberapa? Yang kelima adalah sikap tawadu. Sikap tawadu. Ini tawadu, rendah hati ini sangat luar biasa, ikhlas sekalian. Seorang penuntut ilmu harus bersikap tawadu. Tidak boleh menyombongkan diri bahwa saya ini orang berilmu dan sebagainya. Harus apa? Bersikap tawadu. Kenapa? Karena itulah konsekuensi dari ilmu. Konsekuensi dari keilmuan adalah sikap tawadu. Dan orang yang tidak tawadu dengan ilmunya itu akan dijerumuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Makanya dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari jalur Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai, dari Alqamah An-Nakhai, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan pernah masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat apa? Sebiji zarah kesombongan. Ini berbahaya. Sebaliknya, orang yang tawadu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu rendah hati. Itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari jalur Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub Al-Khiraqi maulahum, dari ayahnya Abdurrahman ibn Ya'qub dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi'afin illa 'izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah harta itu mengurangi harta. Dan tidaklah Allah menambah seorang yang pemaaf itu kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seorang hamba bersikap tawadu karena Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Dan inilah perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita seorang rasul, tapi Allah perintahkan kepadanya untuk bersikap tawadu. Wakhfid janahaka lil mu'minin. Wahai Rasul, rendahkanlah sayapmu, artinya bertawadulah
Rendahkanlah hatimu kepada apa? Kepada orang-orang yang beriman. Dan ini juga perintah bagi kita semua agar bersikap tawadu. Seorang penuntut ilmu, seorang ustadz, seorang murabbi, seorang ulama itu wajib untuk menunjukkan sikap tawadu, rendah hati. Kemudian cahaya ilmu, yang keenam adalah bahwa ilmu itu harus menjadikan kita semua saling berkasih sayang. Al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu harus kita jadikan sebagai perantara, sarana agar kita saling berkasih sayang. Jangan menyerupai sifatnya, sikapnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi semakin mereka diberikan ilmu, semakin perpecahan dan perselisihan ada pada mereka. Semakin diberikan ilmu oleh Allah, mereka semakin berpecah belah. Siapa yang bisa sebutkan dalam Al-Quran? Wa ma tafarraqa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Para ahli kitab itu tidak berpecah belah kecuali setelah mereka berilmu. Kecuali setelah mereka berilmu, karena apa sebabnya? Baghyan bainahum, karena sifat hasad, sifat dengki yang ada dalam diri mereka. Dan ini kita harus evaluasi dia terkait hal ini. Ada banyak orang yang sebelum hijrah akur-akur, minum keras, berjudi bersama-sama, minum keras bersama-sama. Ketika hijrah, mereka berdua beda komunitas, mendapatkan ilmu, tapi malah tidak akur-akur. Ini menyerupai sifat apa? Karakteristik orang-orang Yahudi yang berpecah belah, berselisih setelah ilmu itu datang kepada mereka. Makanya ini sebuah evaluasi bagi kita semua agar senantiasa semakin kita berilmu, hubungan kita dengan penuntut ilmu yang lainnya, baik yang satu beda komunitas, itu hendaknya lebih apa? Kenapa? Karena inilah konsekuensi. Mari kita jadikan ilmu tersebut sebagai sarana bagi kita semua untuk saling berkasih. Karakteristik orang-orang yang muslim, orang-orang yang beriman, seorang penuntut ilmu yang merupakan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu bersaudara. Mari kita terapkan kaidah ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang saling bersaudara. Ya. Dan hal yang paling Rasulullah SAW peringatkan adalah sifat hasad dan dengki ini. Sifat hasad dan dengki bersaingan. Ya. Ini sudah diingatkan oleh Sa'ini an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang yang salat di jazirah Arab atau di dunia. Akan tetapi syaitan mencari cara celah yang lain, yaitu apa? Perpecahan dan perselisihan di antara mereka. Dan biasanya sumber perpecahan adalah kata-kata yang buruk, tahdiran serampangan, suka menjelek-jelekan. Ini merupakan sumber perpecahan di kalangan umat Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dalam surat Al-Isra ayat 53. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, innasyaitana yanzaghu bainahum." Wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan ucapan-ucapan yang paling baik. Kalau mereka berbincang, hendaknya mereka mengucapkan ucapan kata-kata yang paling baik, yang paling mulia. Kenapa? Innasyaitana yanzaghu bainahum. Karena syaitan itu senantiasa mencari celah untuk apa? Mencari celah untuk membuat perselisihan, membuat perpecahan di kalangan umatmu, di kalangan umatmu wahai Rasulullah.
Jadi kata-kata buruk yang sedikit saja itu akan dijadikan oleh syaitan sebagai sumber perpecahan. Sebagai penuntut ilmu harus apa? Harus menjaga ukhuwah. Menjadikan ilmu tersebut sebagai sarana. Sebagai sarana untuk saling berkasih sayang. Saling menghargai, saling menghormati antara satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, walaupun beda komunitas. Antara seorang ikhwah dengan ikhwah yang lain, ya. Antara seorang akhwat dengan akhwat yang lain, walaupun beda komunitas, sebagaimana yang kita sebutkan. Ya. Jadi inilah ikhwah sekalian, ya, di antara cahaya-cahaya ilmu yang tidak boleh pudar dari diri kita adalah 6 hal ini. Adalah 6 hal ini. Dan kita harus selalu mengevaluasi diri kita. Kenapa? Karena 6 cahaya ini ya, hampir telah sirna dari diri kita. Padahal ilmu yang kita miliki tidak akan pernah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kalau 6 hal ini tidak ada dalam diri kita. Oleh sebab itu, marilah kita semua para ya, di akhir kajian ini ya, kita semua selalu meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kita semua, ya. Karena ya di antara manfaat bermajelis ilmu adalah apa? Adanya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Buhaib, dari Suhail ibnu Abi Saleh, dari ayahnya Abi Saleh As-Samman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang. Disebutkan Allah mengatakan kepada para malaikatnya terkait dengan orang-orang yang menghadiri kajian ilmu. Allah mengatakan berfirman kepada para malaikat, "Wa qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma istajaru." Kata Allah, saya telah mengampuni mereka semua yang ada dalam majelis tersebut. Saya telah memberikan mereka apa? Telah memberikan apa yang mereka minta. Makanya dalam majelis ilmu itu berdoa kepada Allah sangat mustajab. Dan kata Allah, saya memberikan mereka pahala dari apa yang mereka harapkan. Para malaikat mengatakan, "Ya Rabbi, fihim abdun khatta'un, innama mar fajalasa fihim." Atau fajalasa ma'ahum. Wahai Tuhan kami, di dalam majelis mereka ada seorang hamba yang pendosa, abdun khatta', orang yang banyak dosanya, wahai Rabb. Orang yang banyak dosanya ini cuma lewat saja di majelis tersebut, tapi apa? Karena lewat dan melihat ada orang bermajelis ilmu, dia